الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dengan berbagai nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama di sini dalam rangka thalabul ilmi, memperingati Isra Mi'raj yang insyaallah nanti akan dipandu oleh Ustaz Anang. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan terpilih sebagai umatnya yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak lupa yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammad yang sangat Trenggalek, dan yang kami hormati Ustadz Anang sebagai pemateri pada acara siang hari ini, dan tak lupa juga kepada para wali murid, ayah, ibu yang sudah merelakan waktunya untuk hadir di sini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menghantarkan beberapa acara yang akan kita lakukan hingga sampai selesai nanti. Yang pertama adalah pembukaan, dan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga yakni acara inti pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Anang, sekaligus nanti akan menutup doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan menginjak acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, dan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Farid Arwani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. المسجد الحرام
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Farid Alwani dan sekedar informasi, beliau ini merupakan pembimbing dari ekstrakurikuler tilawah, dan alhamdulillah mudah-mudahan terus Ustaz Farid ini diberikan kesehatan, kesabaran dalam membimbing putra putri kita. Amin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, penginjian acara berikutnya yakni sambutan dari kepala sekolah yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Richard. Waktu kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala Muhammadan rasulan wa nabiyyan walladzi asra Muhammadan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Anang Wahid yang nanti akan menyampaikan banyak ilmu kepada kita semua terkait tema kita hari ini, peringatan Isra Mi'raj. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah Sekolah Inovatif SD Muhammadiyah Satu Trenggalek, termasuk Ustadzah ekstrakurikuler yang hari ini alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Dan salah satunya tadi disampaikan Ustadz Rosi, beliau adalah pengajar tilawah. Monggo Bapak Ibu yang ingin putra putrinya bisa ngaji dengan suara indah, suara merdu, bisa belajar di sekolah ini di ekstrakurikuler tilawah. Dan juga Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang bisa hadir di tempat ini, dan mungkin yang tidak bisa hadir bisa menyimak kegiatan kita di Instagram sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa menghadiri undangan kami dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mungkin ada yang menyampaikan sekarang sudah bulannya Sya'ban, Rajabnya sudah habis kok masih peringatan. Tidak apa-apa, kita memperingati itu kan tidak harus bertepatan di hari yang sama. Di tanggal 27 Rajab kita sudah menginjak di bulan Sya'ban. Yang penting kita itu sesuai dengan tema, yaitu peran orang tua dalam membangun generasi Islami dan berkemajuan. Jadi ini tema peringatan Isra Mi'raj kita, peran orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua itu, saya sebagai orang tua di sekolah, orang tua putra putri Bapak Ibu semuanya bisa membimbing nanti yang akan membangun generasi yang Islami dan berkemajuan. Dan juga Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah, orang tua asli. Tentunya kan kita itu ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa menjadi investasi. Loh, anak kok dijadikan investasi? Iya, investasi buat kita. Anak itu adalah investasi buat kita. Nanti bagaimana kita akan menghadap Allah. Jika anak kita merupakan anak yang soleh dan solehah, nanti akan insya Allah akan memudahkan orang tua saat melaporkan, saat mempertanggungjawabkan. Meskipun kita itu bukan pemimpin ya, katanya saya apa wong ibu rumah tangga, hanya Pak RT. Pak RT maksudnya Pak rumah tangga, Bapak rumah tangga. Saya bukan pemimpin. Ya, setiap orang itu adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Di mana Isra Mi'raj itu adalah momen yang penting sekali buat kita. Kita harus kita memperingatinya karena ada satu momen yang penting, itu yaitu perintah Allah melaksanakan
sholat. Nah ini tentunya kita sebagai orang Islam beriman kepada Allah, ada satu rukun dalam rukun Islam yang harus kita laksanakan, yaitu sholat, di mana hanya 5 waktu, di mana awalnya itu kalau tidak salah 50 di Nabi Muhammad kita diskon sampai menjadi 5, hanya 5 waktu. Bayangkan jika 50 waktu itu bagaimana, apa yang akan terjadi. Wong 50 saja kadang ya itu. Semoga tidak ada yang di antara kita itu. Kadang ada yang bolong, semoga kita tidak termasuk bagian itu. Oke. Ya ini aja, tidak usah banyak-banyak. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustadz Anang terkait Isra Mi'raj dan momen-momen penting di peringatan Isra Mi'raj. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bitar, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Sumianto Iksan Muhammadi atas nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini menjadikan suatu motivasi bagi kita semua, hingga di akhir acara nanti kita diberikan kesabaran. Sekedar informasi Ustaz Anang, insya Allah ini mungkin masih pertama kali kita mengadakan Isra Mi'raj. Golek momen kira temu-temu, pegah keliwat depankan. Terjen yo pengen memperkenalkan kepada anak-anak kita Isra Mi'raj itu apa sebenarnya. Bukan kita melupakan, kaget kita harus keliwat saking banyaknya acara yang kita lalui bersama anak-anak kita. Aduh, wis poso. Ya. Untuk acara berikutnya, yakni acara inti yang disampaikan oleh Ustadz Anang Wahid, dan insya Allah sekaligus akan menutup doa pada acara siang hari ini. Dan saya atas nama pewawancara Farsi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, khilaf dan tutur kata dari saya. Kepada Ustadz Anang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatin ukhra wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, Pak Junianto Iksan, yang semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masalah kepala sekolah pegatan itu bahaya. Dengan dongak-dongaknya muka-muka Pak Iksan buatan pegatan gitu. Ya bos, ini Jawa kok rame ya bos.
Bagaimana mau mengurusi sekolah kalau rumah tangganya bermasalah? Karena itu mohon seluruh wali murid mendoakan untuk beliau, semoga selalu diberikan ketenangan hati. Dan sebenarnya mau mengundang rong kilo luwih pantas saja deh. Yang dimuliakan Allah, al-asatidz wal ustadzat bil madrasah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang berbahagia, dan segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang ramuh pada kesempatan siang hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, yaitu di hari Jumat ini. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa hari Jumat itu merupakan hari yang sangat dikeramatkan di dalam agama, karena dia adalah hari yang terbaik di dalam hari-hari yang Allah ciptakan. Di dalam hari Jumat itu ada satu waktu di mana Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Cuman Allah tidak memberitahukan, Rasulullah tidak memberitahukan secara spesifik di mana waktu yang menjadi tempat mustajab itu. Bisa jadi sekarang ini, bisa jadi sekarang ini adalah waktu yang sangat dikabulkan ketika kita berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, apapun permasalahan yang kita hadapi hari ini, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial kemasyarakatan, masalah anak-anak, masalah pasangan, kita mintakan kepada Allah saat ini. Bisa jadi saat ini adalah waktu yang sangat mustajab. Kita mohonkan kepada Allah agar semoga semua masalah-masalah yang kita hadapi, masalah kesehatan, keuangan dan sebagainya, semoga Allah segera mengangkat masalah kita, mengganti dengan kebahagiaan dan ketenangan hati. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena panjenengan termasuk wali-wali yang terpilih, yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di siang hari ini. Saya dengar tadi dari Bapak Kepala Sekolah bahwa ini yang hadir ini la ikraha fil hudud, tidak ada paksaan dalam hadirnya pengajian. Gimana nggih? Jenengan iki dipaksa apa mboten tahu? Berarti sukarela nggih. Saya dengar tadi Ustaz kita list persona. Oh, berarti Pak Hadi terpaksa ya. Ampun. Memang harusnya seperti ini Bapak Ibu pengajian. Tidak perlu ada ancaman-ancaman. Siapa yang tidak hadir pengajian nanti anaknya dikasih nilai 2 pokoknya. Itu malah tidak baik. Dalam beragama saja tidak boleh memaksa, apalagi dalam momentum-momentum seperti ini. Betul-betul kerawan panjenengan berdasarkan keinginan hati nurani. Ini menandakan bahwa jenengan sadar betul bahwa anak itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena mohon maaf Bapak Ibu, betapapun karir kita baik di lingkungan kerja kita, rumah mewah, mobil baik dan sebagainya, tapi ketika anak tidak sesuai dengan harapan orang tua, maka semua itu seakan-akan tidak ada manfaatnya, seakan-akan tidak ada enak-enaknya sama sekali. Kosok wangsuli pun paribasanya awake dhewe kira ndok. Kita ini miskin secara materi, secara harta. Tetapi kita oleh Allah diberikan anak yang solih, solihah. Maka itulah hakikatnya adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Jenengan datang pada kesempatan siang hari ini, mbok pilih ngaji, mbok pilih isi. Tapi ini menandakan bahwa anak adalah sesuatu yang penting. Mungkin ada sebagian panjenengan yang saat ini memang sedang masih bekerja. Mungkin ada yang memang sedang masih dinas, seharusnya masih berada di tempat kerja.
tapi jenengan izin kepada atasan, mohon maaf Pak, saya mau izin, mau kemana? Mau menghadiri urusan dunia akhirat. Nanti di sekolah anak saya, lo nyamuk dunia akhirat karena anakku lebih penting daripada pekerjaanku. Masya Allah. Kalau di dinas-dinas mungkin pulangnya kan jam 3 atau setengah 4, tapi jenengan bisa rawuh ke sini. Bahkan Pak Yanto ini seharusnya di Gresik, tapi direwangi, dibilang-bilangin rawuh mriki. Memang ratonya Gresik. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, ketika jenengan mengutamakan kepentingan putra putri panjenengan, maka insya Allah Allah tidak tinggal diam. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang panjenengan lakukan. Kita berdoa, kita minta kepada Allah melalui peringatan Isra dan Mi'raj pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang tua yang sabar, orang tua yang selalu istiqomah di dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Ini acaranya Isra Mi'raj, tapi materinya tidak nyambung kalau Isra Mi'raj. Ala kulli hal Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kami tidak akan berbicara tentang Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj jenengan sudah hafal. Isra Mi'raj itu pokoknya ke Mekah, yang gone Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang gone Sidratul Muntaha, kemudian balik neh yang Mekah. Semono. Itu namanya Isra Mi'raj. Kalau sahabat diperdawakan Bapak kepala sekolah. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ada satu poin yang bisa kita ambil sebenarnya dari Isra Mi'raj itu. Poin itu adalah bila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Bila Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke langit, balik lagi ke dunia, itu merupakan sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki, maka terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal itu. Makanya kalau hari ini kita punya anak, Bapak Ibu, kita punya anak yang mungkin kita sendiri putus asa dengan anak-anak kita itu. Ya walau dia anak ngene bukan. Tapi kalau Allah berkehendak baik untuk anak-anak kita, mustahil anak itu nanti tidak akan menjadi baik. Sekarang punya anak yang maaf, tingkat kegelelengannya sudah di atas rata-rata. Di kandani balik kandani, di seneni balik wong tuane di seneni, bantah kok gak manut belas karo wong tua. Segala cara sudah dilakukan, mulai dari A sampai Z. Di ruqyah juga sudah, dibawa ke psikiater juga sudah, digawanya oleh dokter spesialis jiwa. Ini ada apa dengan anak saya? Tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda berubah. Jenengan tidak boleh putus asa. Jenengan harus yakin bahwa Allah itu, kalau doa itu bukan hanya bisa menjadikan Allah memberikan kita kebaikan, tapi Bapak Ibu, doa itu bisa merubah takdir. Bapak, bisa merubah takdir. La yaruddu takdir illa bidoa. Jadi doa itu wallahu a'lam carane Allah piye. Doa itu bisa merubah takdir. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, apalagi orang tua nih, para orang tua ini, doa jenengan untuk anak itu tidak akan ditolak. Karena ada 3 kan? Doa manusia yang tidak ditolak itu ada 3. 1, imamul adil, kepala sekolah sing adil. Jadi Pak Iksan ini doanya jangan diremehkan. Sopo sing SPP telat-telat bukan elek tenan. Makanya ini Pak Iksan ini karena beliau adalah kepala sekolah, maka doa beliau ini
itu langsung tembus itu Bapak Ibu. Makanya jenengan nek saja mumet ramari-mari jaluk donga yang Pak Iksan. Ngalang-ngalang dongane kiai. Di tiga ini tidak ada kiai sama sekali, tidak ada. Ustadz juga Allah. Yang pertama kata Rasulullah, salah sudah awatin la yurat. Laturat, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. 1 al-imamul adil, kepala sekolah sing adil. Loh, ini kepala sekolah kan di sini kan pemimpinnya Pak Iksan. Maka Pak Iksan yang ngati-ngati itu, opene dongane wali-wali murid ngati-ngati. Ya. Dongane sing api-api Pak Iksan nggih. Wis ora apa-apa masih telat 5 sasi dongane sing api-api. Lho Pak anak kok bahas SPP, masalahnya neng MBS yo kasih double. Kira-kira neng yo podo kira-kira. Kalau kita kira-kira toh. Oh, itu nanti kita bahas di pembahasan. SPP akan kita bahas di pembahasan nomor sekian ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Baik. Yang pertama doanya pemimpin yang adil. Termasuk bapak-bapak, jenengan adalah pemimpin dalam keluarga. Maksud jenengan sanes ustaz, bukan kiai, tapi doa panjenengan itu betul-betul diijabah oleh Allah. Yang penting jenengan menjadi pemimpin yang adil. Adil itu kan butuh penyeimbang ya Pak ya. Lek siji kan piye lek ngadili, bukan tak loro ya. Sing paham iki tok ya, Pak Ibu. Bapak-bapak punya istri 2 terus dongane jenengan mustajab kan. Ustaz gimana mau adil mau istri cuma 1, makanya loro gitu ya. Betul. Kita doakan semoga bapak-bapak ini istrinya 1 saja, nggih. Kan rame plus nih bapak-bapak. Bapak-bapak jangan kira punya istri 2 itu terus bahagia. Punya istri 2 itu tambah susah. Susah. Ya orang pengalaman, aku kilo-kilo. Berdasarkan dari survei yang saya lihat, kita pena becek esuk bawa sing mbok kowe. Becek sore bawa. Tapi kuwi batin ngenes gitu, Bapak. Ngenes. Kalau ndak kaya betul ndak usah punya cita-cita punya istri dulu. Lek iso tuku mobil Avanza ora usah duwe cita-cita punya istri. Saya itu punya teman Bapak Ibu, beliau punya aset banyak, omnya banyak, punya perusahaan besar, istrinya 3, ya wajar dan akur, masya Allah. Kalau dipameri terus, oh ustaz jadi siji ya. Itulah ustaz itu mampunya menikah saat, pokoknya saya ke ustaz kayak jenengan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama pemimpin yang makanya gini Pak Iksan, saya punya usul sebenarnya. Kalau pengajian wali itu saribet, masya Allah. Nanti kalau ada suwoyone kan, ayo, celeng toh kata Pak Ustaz. Unjuk deh sepurane. Nah ini bapak-bapak datang, terus ibu tidak datang. Dek, pokoknya kata Pak Ustaz, orang nanggep ibu, istri kita tidak nanggep ibu. Makanya mungkin ke depan lebih baik itu undangan, ya rasa oke, dibatasi hanya untuk 20 pasangan. Karena 40 ya kan, siapa cepat dia enggak. Oh, jadi kalau dua-duanya kan enak kita, menghantamnya juga enak. Nah, kena ini enak maksudnya. Baik, yang kedua, siapa doa yang tidak ditolak oleh Allah? Yang kedua adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang sedang susah. Bukan hanya pemimpin yang adil Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang sedang dirundung kesusahan, apalagi dianiaya orang, disakiti orang, maka doa-doanya dikabulkan. Hati-hati, kalau lisan kita menyakiti orang, tangan kita menyakiti orang, perbuatan kita menyakiti orang, orang itu berdoa yang jelek untuk kita, Allah tidak akan tinggal diam, Allah akan kabulkan. Makanya gaya dosa yang boleh Allah, kalau gaya dosa yang boleh menungso niku sik luwih elek-elek gaya dosa yang boleh Allah. Sik lumung nek wong ra salat pirang-pirang puluh tahun, ya sakjane ya ora oleh ngono kuwi. Tapi ada orang yang tidak sholat berpuluh-puluh tahun baru tobat. Niku tobatnya kan gampang Bapak. Bapak Ibu, tobatnya gimana? Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, kula pokoke getun, kula mboten bakal baleni
bakal sholat terus, selesai. Betul bisa apa anak? Ada yang mengatakan kalau sholat itu ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak usah disahur, nyambung semua cukup tinggal ngomong sahur. Yang harus disahur itu dua saja, ketiduran sama apa? Ayo, man nasiya an sholatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang nyaurutan sholat itu orang yang tidur dan lupa. Itu lupa. Tapi yo kebacut mosok lali ramas. Biasanya sing numpang ning gone marang tuwa ngono. Arep ramas isi nak kira lali nak ramas. Lupa ndak sholat, ketiduran. Malamnya habis ngecol, habis lembur. Bangun-bangun jam 7:30, ketiduran, belum sholat subuh. Ikut 7:30 langsung wudu. Kalau memang harus mandi besar, kemudian sholat subuh. Sholat subuh setengah. Yang anaknya baik ibu sholat duhanya sergap saya. Padahal sholat subuh. Ya untungnya nek nggone Muhammadiyah itu ndak nek ketara mau bangkong salat subuh jam 8 ra nek ketara. Masale ra gawe kunut. Jenengan sing kunutan kan ketara. Allah. Lho, ibu kok kunutan setengah 8 iki? Jamaah bisa karo bapak. Baik, doa orang yang terzalimi, doa orang yang tersakiti. Ya. Kalau kita bersalah kepada orang, maka cara tobatnya tidak cukup istighfar. Lisan kita pernah menyakiti orang, jenengan mau istighfar 100 juta kali, yang Gusti Allah ini cepet. Istighfar terus, hurrah dari takabur. Terus bagaimana caranya? Caranya mohon ampun sama yang kita sakiti. Ya Allah, maafkan aku deh, maafkan aku Mbak Yu, aku telah menyakiti, aku telah membawa lari suamimu. Sekarang aku kembalikan lagi ya. Ngerti nggak? Ngelarani wong kuwi tobaté iso ditampa dening Allah kalau kita minta maaf. Lek orang njaluk ngapura, maka Allah selama itu pula tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa. Makanya dikatakan dalam mutiara bahasa Arab, asratul qadami khairun min asratil lisan. Tergelincirnya kaki itu lebih bagus daripada tergelincirnya lidah. Ini saja karepe guyon tapi ternyata menengi. Kalau yang diajak bicara sensitif, gampang tersinggung, jaga lisan. Guyon tapi ojo nemen-nemen. Yang ketiga, doa siapa yang tidak ditolak oleh Allah? Da'watul walid li waladihi. Doanya orang tua, khususnya ibu, terutama ibu. Bapak yo dikabul, tapi dongane ibu luwih kabul timbang dongane bapak. Ngapunten, awake dhewe niki masalah prosesnya ra tek kangelan. Gini betul, prosesnya betul tekan terang. Saya kangelan ibu tuh. Ibu itu Pak, prosesnya hampir 9 bulan. Urung nanti proses melahirkan katanya. Biasanya ibu-ibu yang mau melahirkan kan pamit. Saya itu masih ingat ketika istri melahirkan pertama kali, pamit. Iya. Oleh aku tidak selamat nikah lagi ya. Kok jomo, besar sama nih. Insyaallah selamat. Alhamdulillah. Kenapa kok sampai pesan begitu? Karena memang katanya melahirkan itu taruhannya nyawa gitu, nggih. Rasanya gimana melahirkan? Iki sing keton-keton iki rasane lorone melahirkan iki, ya. Ngono ki tok istrinya ngeder-ngeder. Ayo, kalau ngeder padahal ya ora nyampe kok. Makanya, Bu, doa jenengan untuk putra putri jenengan. Jangankan doa. Ibu kuwi nyedakne anak apa? Ciloko kowe, ciloko. Pokoknya ada anak, Bu, aku pokoknya arep metu, arep motoran. Ojo le kok tiba tenan. Makanya hati-hati. Apa yang keluar dari lisan para ibu ini harus dijaga betul. Jangan ucapkan kepada anak kecuali yang baik. Semoga anak-anak kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita ini terbatas. Di antara kita nanti mungkin ada yang umurnya hanya 60 tahun.
Mungkin ada yang cuma putusnya apa? Kalau orang tua itu salah dalam mendidik atau lalai dalam mendidik atau bahkan tidak mendidik anak sama sekali, maka yang terjadi adalah putusnya generasi. Dan putusnya generasi ini adalah kecelakaan terbesar dalam kehidupan orang. Putus generasi itu ada dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama adalah degenerasi nasabiah. Putusnya generasi secara nasab. Artinya apa? Artinya kalau kita salah mendidik anak, keturunan kita hanya akan berhenti pada anak kita. Kita tidak akan punya cucu, kita tidak akan punya buyut, canggah, waren, utek-utek. Apa nih? Sorry. Gantung siwur. Gantung siwur. Gantung siwur. Artinya keturunan kita bisa jadi hanya berhenti pada anak kita. Kenapa Pak Ustadz? Ngeten Bu, Mak. Ada ayah dan ibu punya anak laki-laki. Coba yang punya anak laki-laki angkat tangan. Oke. Banyak ya. Baik, oke. Yang anaknya perempuan angkat tangan. Oke. Oh komplit. Nah, maksud saya yang di sini anak laki-lakinya, di sini semuanya sekolah di sini. Masya Allah. Tapi SPP terus ya Pak. Baik, Bapak Ibu. Yang punya anak laki-laki, ketika si anak laki-laki melihat ibunya setiap hari menganiaya ayahnya, di depan mata kepala si anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun kelas 4 SD, pagi, siang, sore, malam dia melihat ibunya menganiaya, menghajar bapak. Ya orang mungkin tidak dibanting, dihajar dengan lisannya. Apakah ada yang pengalaman pernah dihajar? Bu, Pak, si anak ini sekelas papa, setiap hari menyaksikan pertengkaran yang tidak seimbang, pertandingan yang tidak seimbang antara ayah dan ibu, di mana kesebelasan ibu selalu menyerang dan kesebelasan bapak bertahan, bahkan nyaris sering kebobolan. Pokoknya sing lanang bapak ini ngene tok, cara wong tinju itu ngene tok ya. Ibu dan itu dilihat oleh anak laki-laki itu dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kata-kata si ibu ini membentak-bentak suaminya, bapaknya itu. Bagaimana si ibu ini lek cara Jawa maido suaminya. Bagaimana si ibu ini lek cara Jawa nyentak-nyentak suaminya. Tidak pernah mau menghargai suaminya. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan suaminya. Selalu curiga kepada suaminya. Di depan anaknya si ibu selalu menghardik, membentak. Masya Allah. Si anak menyaksikan dengan mata kepala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah si anak kalau setiap hari menyaksikan pemandangan seperti itu, maka akan tertancap dalam pikiran anak itu, akan mancap di dalam benak anak itu bahwa semua wanita seperti ibu saya. Semua wanita seperti, akhirnya apa? Dia tumbuh besar, semakin dewasa, waktunya menikah sama bapak. Wis lawe lho, mangke Pak. Ketika umur 27 lho, mangke Pak. Berumur 30, mangke Pak. 35, mangke Pak. Bapaknya sakaratul maut. Pokoknya bapak lilo mati sakurunge sampeyan rabi. Apa kata anak? Ngapunten Pak, kula niki mboten kok napa-napa. Mek kula ki wedi lek istri kula besok kaya ibu, Pak. Makanya bapak saat ini meninggal muda karena ngerasa ibu toh Pak. Kula cegah besok kaya Pak.
traumatik. Gak ono bekas seorang laki-laki yang sering dihajar istri itu awake guru. Ibu-ibu sing suaminya badannya kurus berarti mungkin jangan terlalu galak kepada suami. Iya, tidak ada ciri-ciri kekerasan tidak ada. Orang enek tilak ditempeleng, tilak dikepir enek. Tapi opini badannya akan turun beratnya itu. Bukan karena diabetes, karena yang lemes itu ya. Terus yang kedua, ini sepeda apal sih dari ngaji. Yang nomor 2, usia 40 tapi rambutnya wis bodoh putih. Bu, kenapa rambut itu? Karena banyak pikiran. Selain itu adalah genetik atau penyakit. Tapi tidak genetik, tidak penyakit, terus kucu-kucu rambutnya kayak sing putih. Itu berarti mau nanti akan pikiran banyak loh. Saya sebut. Itu rambut akan banyak yang putih. Maka ibu-ibu tolong nanti sampai rumah dicek ya, suami. Dicek rambut putihnya ada berapa. Full. Tanda-tanda. Baik. Kalau yang melakukan kekerasan suami di depan anak perempuannya, si anak perempuan setiap hari melihat bapak ibunya bertengkar, tapi tidak imbang. Ibunya hanya bisa menangis. Suaminya bentak-bentak, bahkan kadang-kadang moro tangan, plak-plak, tempeleng, pukul, dibanting, digelundungno karena untuk dididik. Wes KDRT, banyak luka-luka dan sebagainya. Si anak menyaksikan di depan matanya. Selama bertahun-tahun sampai akhirnya orang tuanya berpisah, bercerai karena ibu tidak tahan dengan perlakuan suaminya. Tadi yang begitu yang pertama, kalau suami rata-rata tidak sampai cerai. Laki-laki itu lebih bisa bertahan. Kalau laki-laki dihajar istrinya lebih bisa ya kan masih ada pelampiasan, mau ngopi, naik warung kopi, mau nyanyi. Rata-rata begitu Pak. Tapi kalau istri sudah di KDRT oleh suami, itu rata-rata jalur pisah. Baik, si anak terekam di dalam memorinya melihat setiap hari bapaknya menyiksa ibunya. Anaknya sudah akhirnya dewasa, waktunya menikah. Dok, nikah dong, betul. Karena dia trauma melihat bapak. Dia yakin bahwa semua laki-laki seperti bapaknya. Lalu aku menikah nanti suamiku seperti bapakku. Bagaimana dengan nasib? Akhirnya apa? Gak nikah, jomblo sampai mati. Kenapa kamu gak nikah? Karena ternyata trauma melihat orang tua. Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak yang berhasil adalah bapak yang selalu diidolakan oleh anaknya. The success mother. Gara-gara sering ngaji yang pare terus malah lebih bahasa Inggris. Ibu yang sukses itu ibu yang selalu diidolakan dan dirindukan oleh anak-anak. Maka nanti sampai rumah tanya, siapa idola? Kalau mentelan, kalau malah keren dong. Ibu idola. Saya kalau di pondok itu di MBS itu saya sering tanyakan, nah, anak-anak yang punya masalah-masalah itu siapa idolamu siapa? Idola saya ini Pak. Loh, sampai nggak ngefans sampai bapak. Boten Pak. Jelas Pak. Nyapa bapak kalau bangkongan Pak. Iya. Bapak kalau itu bangkongan saya itu subuhan ini kalau jam sok-sok betul subuhan. Nah kalau mengidolakan gimana salah. Bapak saya itu tidak bisa baca Quran Pak. Bapak kalau lorong boten tamat nih. Pokoknya ya enak sekret itu belas saking bapak kula. Di Pondok Putri saya juga siapa idola? Ternyata idolanya adalah Ustazah Loh, saya enggak mengidolakan ibu belas. Ini apa? Bukan rasa-rasa Pak Ustaz. Goe podai setel ke bapak. Saya kira rasa dulu. Jadilah orang tua, ayah dan ibu yang diidolakan. Cirinya apa? Cirinya setiap jenengan masuk rumah, jenengan akan
disambut oleh anak-anak jenengan. Anak-anak jenengan, putra putri jenengan akan lari kepada jenengan, akan mengetapel kepada jenengan. Apa mengetapel? Memeluk jenengan. Bapak, masuk jalan jajanin di Pak. Mlebu yang jero kamar, kuncinen lawange, lek nang jero kamar enek lemari, mlebu yang jero lemari. Kuncinen lemari ini tukang meritek. Sing penting putra putri tidak mendengar, tidak menyaksikan panjenengan sedang perang dunia ke-10. Atau enaknya pergi ke tengah sawah aja. Tapi jangan sampai tukar, tidak baik kita. Apalagi sampai bercerai. Alhamdulillah itu dari Pak. Pernah kami sampaikan di sini juga. Setan niku lek mek iso nggodha wong, iso ninggale salat niku biasa. Setan itu kalau menggoda orang, kemudian orang itu misuh-misuh, niku biasa. Setan niku ndak halah ya prestasi-prestasi biasa. Tapi ketika setan bisa memisahkan antara suami dengan istri, bisa menjadikan suami dan istri bercerai, disitulah prestasi terbesar. Nanti di upacara 17 Agustus dia akan mendapatkan remisi Satya Allah. Mana setan si A, saya sini kamu sudah bisa menceraikan antara si Fulan dengan si Fulan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kalau ada orang cerai setan betul-betul mendapat penghargaan luar biasa? Karena efeknya yang luar biasa. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga broken home biasanya niki make bermasalah. Rata-rata ini berdasarkan Istiqra ya. Istiqra itu diduksi apa induksi? Penelitian di lapangan ini. Dari 6 tahun perjalanan kami menuju MBS itu, anak-anak yang rata-rata bermasalah itu rata-rata adalah dari keluarga broken. Bapak ibu gatan, ibu lumanya Hongkong, bapaknya merteti manuk neng omah, akhirnya pegatan, selesai. Anaknya jadi korban. Dan setan sangat senang kalau ada anak yang jadi korban. Kenapa? Karena generasi kehidupan manusia akan punah sebentar. Wong tuanya cerai, anaknya tidak ada yang ngurusi, bapaknya kawin lagi, ibunya juga sama. Akhirnya anaknya siapa yang pengen? Tidaknya yang pondok. Iya, bagus ketika di pondok. Ketika pulang tidak ada pengawasan, selesai Pak. Bukan hanya siapa yang mengawasi, tapi beban psikologi anak ini yang menjadi sangat terpukul dengan kejadian orang tua. Makanya ini kalau doa ada sejempol yang mau tahu, muka-muka rumah tangganya bahagia. Jangan mudah menyikapi sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Suami-suami jangan gampang mengucapkan talak. Hati-hati, guyon mawon itu terjadi. Sampai saya cerai, ibu es mau nangis-nangis, tapi bohong. Ini ngeprank itu kejadian talak itu. Talak itu ngeprank itu terjadi. Makanya hati-hati, jangan gampang mengucapkan cerai. Yang terbaik kalau terjadi pertengkaran, bapak-bapak ini Pak, kita senasib, lebih baik kita mengalah, mengalah ya Pak ya. Rapopo sing penting ngalah itu. Jenengan lek gade menang gampang kok. Normalnya tak tentara ini cuma bedil iso. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Orang kaya tapi dia tidak sombong, niku pahalane. Karena orang kaya itu bisa sombong, gitu. Wong sugih iki iso kemelinti, tapi dia bertahan dan tidak kemelinti. Laki-laki yang mengalah kepada istrinya pahalanya double, lipat 2 kali. Kenapa? Dia bisa saja, maaf ini, memukul istrinya bisa memotongin lebih. Tapi makanya Ibu, kalau melihat suamimu duduk ketika jenengan sedang khotbah ke negara, kemudian suami duduk sambil manu-manu, itu bukan berarti mereka tapi mereka mengalah untuk sebuah kemenangan, betul? Mewakili suara hati para suami yang hanya beberapa gelintir itu. Aslinya itu tadi. Nah, jadi jangan sampai terjadi putus generasi. Yang kedua, tadi kan putus generasi nasab, karena anak-anak kita trauma melihat orang tuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang tua ini salah pengasuhan,
Kalau orang tua ini salah pengasuhan, salah pendidikan kepada anak, maka yang terjadi adalah degenerasi diniyah, putusnya generasi agama untuk jamaah subuh. Betul? Coba yang anaknya sudah rutin jamaah subuh ke masjid, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Apa toh? Yang di pondok ya rutin. Oh iya. Alhamdulillah. Putranya untuk pondok. Oh derek. Baik. Ngeten Bu, Pak. Kalau jenengan ke masjid, sementara anak-anak kita tinggal di rumah, niku mangke nyun sewu. Kita ini sebenarnya belum aman. Kenapa belum aman? Karena anak-anak kita tidak kita selamatkan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Bapak-bapak itu jagalah anakmu, istrimu, keluargamu dari api. Pak, masih tasih alit Pak Ustaz, tasih kelas sekawan, tasih kelas 3, tasih kelas kalih, tasih kelas tunggal, tasih kelas 6 SD, inovatif Pak Ustaz. Mungkin mawon pulau Jaya teng masjid lek pun SMA kelas 3. Kasifun. Tahu Kasifun? Bu, Pak, ngapunten nggih, pengalaman pribadi. Anak-anak kami sejak umur kecil sudah kita gendong. Nek subuh itu kula gendong. Sekarang yang satu jadi pondok, yang satu kelas 1 SD. Itu sejak kecil itu kita gendong. Subuh niku wae gendong temen masjid. Sekarang kelas 1 SD niku ngeten. Foto ini. Dipegang itu. Tani-tani. Itu langsung cekekel tani, langsung bukti, langsung masuk. Anak itu tidak bisa instan mendidik anak ini gak kena didadak kok lewes kelas 3, lewes kelas 6, lewes kelas SMP, lewes kelas 6. Gak bisa. Ingat, sekarang mumpung bisa geret anak, seison junjung anak, lakukan. Nanti kalau sudah tua, anak-anak kita sudah berat junjungannya. Di situ nanti hanya penyesalan yang datang kepada kita. Makanya sekarang mumpung anak-anaknya masih kelas 4, kelas 5 itu saya gampang, dijunjung saya kuat nih. Betul, anak saya yang sekarang mondok itu memang menguras emosi kalau di subuh hari. Emosi, memang beda. Bencana kalau cara itu beda. Kalau anak perempuan itu gampang. Makanya yang punya anak perempuan jangan kemelenan dulu. Lek tahu rasanya anak laki-laki. Gimana rasanya? Ya Pak Tasya. Gimana cara membangunkan subuh anak laki-laki? Anak laki-laki saya itu tingginya sudah selesai. Tak gendong pokoknya, tak gendong. Sampai kaset moro-moro tahiyat akhir. Gak apa-apa, saya gak apa-apa tahiyat akhir terlambat masuk. Yang penting anakku takut kan aja. Alhamdulillah saat ini endek. Saat ini saya umat ustaz-ustaz dari pondok. Alhamdulillah. Anak pulau-pulau dari pondok itu berat badan panggang. Maksud kurang susah. Istri saya yang muda 5 kilo. Biasanya saya berat bukan mau wedok, ulangnya nyates. Ternyata luar biasa. Makanya kalau jenengan mumet ya, jenengan pusing. Wah, iya Pak, wis mikir gaya susah wayah akreditasi. Guru-guru ketong omah mikir bocah ngene ya. Bapak ibu udah gancang ngene. Sampai sing Masya Allah sama ibunya yang punya kamar sendiri di tengku. Lihat anaknya pakai peci, pakai sarung, pakai baju takwa, madep mulon, silo metekel bengduk. Olawang iki, wah iki maca Quran. Maghrib. Ngisak di tengah, sik metekel wah lek rong jes iki. Jam 09.00 badhe tidur, masuk sampai kalau sujud syukur iki. Ya Allah anakku soleh banget ya Allah. Acara sekolah yang inovatif ya Allah. Ya kok jam 3 bapak ibu sholat tahajud juga. Saya katakan macam Masya Allah dia sampai khatam belum juz. Nah wayang subuh ibu bocah yang gelempang HP ini korot isinya Free Fire. Game saya tembak-tembakan. Jadi bapak ibu wis kusnudon anaknya baca Quran ternyata main. Bu, cek terus anak-anak kita di malam hari. Tanya sama guru-guru wali kelas, dan anak saya kalau di kelas ngantuan apa tidak? Lek ngantuan, mungkin di malam hari dia bangun ketika jenengan tidur, dia buka HP, main game. Bisa jadi.
Wong kula niki gumun. Kalau di luar saya tidak gumun. Di luar kan biasanya ngantuk di pagi hari karena malamnya mungkin orang tuanya tidur, dia main game. Cah pondok niku lho yo ngantukan, padahal begini orang game. Bocah sing begini ra game mawon lho pas pelajaran ngantukan. Apalagi yang malamnya habis untuk main. Kalau yang punya wifi di rumah, tolong kalau malam wifi-nya dimatikan. Dimatikan ya. Dan kalau dimatiin aja bocah. Yo pinter bocah. Malam hari ini anak-anak jenengan tidur itu bisa-bisa dia bangun, dia bangun langsung nyekel HP. Kalau sudah megang HP, tidak ada ngantuk, tidak ada bosan, tidak ada lelah, tidak ada capek. Semuanya yang ada hanya seneng karena megang kesenangan HP-nya. Kok wayah belajar, neng kelas, cetok kali Y pangkat 2. Wih, fair igonik. Makanya sekarang satu-satunya cara untuk bisa meredam HP itu, alhamdulillah di SD Inovatif ini ada mabit ya Pak Ustadz ya. Mabit itu anak-anak boleh pegang HP kan? Udah mulai rong dino ya hari. Satu hari, satu malam itu wis luar biasa pokoknya. Anak-anak putra putri jenengan di sini ada mabit sebulan sekali ya. Sebulan 2 kali paling tidak bisa rong dino nanya ke HP. Alhamdulillah. Coba sekarang mau tanya, jenengan hari ini mendengarkan pengajian, kira-kira putra putri jenengan wonten dalem apa? Wes lah, wassalam. Tidak bisa, anak itu tidak bisa. Ojo HP-nan, HP disita, piring dibanting. Muring-muring, bocah ini kulis kado kecanduan HP. Jenengan tarik HP-nya, dia akan marah-marah. Itu berarti sudah kecanduan. Dan ini kalau diterus-teruskan, apa yang akan terjadi untuk masa depan dia? Anak yang sudah kecanduan HP, rapuh mentalnya, gak duwe mental belas, dia gampang lemah, gampang menyerah. Karena yang ada main game itu kan bal-balan ya, bal-balan game. Itu kerasa obah sikil iso ngegolne. Sementara hidup ini realistis, lek ra obah ra mamah kene mboten. Ora main geraknya cimumpol. Masya Allah, ini makanya Bapak Ibu ya, yang dimuliakan harus diawasi betul anak-anak kita ini. Orang tua jangan sampai gaptek, orang tua jangan sampai gagap teknologi. Jenengan harus paham apa password HP yang putra putri jenengan. Ojo mbok password HP supaya bapak ibu bisa mengontrol suatu waktu. Baik, kalau orang tuanya sudah soleh, kita lanjutkan nanti parenting edisi Al-Quran, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pesan kami, awasi terus, doakan terus, bimbing terus, kemudian berikan rezeki yang kemudian yang paling penting supaya ilmunya anak barokah. Selain jenengan doakan, selain panjenengan berikan rezeki yang halal, ojo lali SPP ini. Oh, pengaruh sekali. Jenengan kok sampai telat bayar SPP? Bocah itu kan kelas domblong, pelongap. Kenapa kamu kok pelongap? Setelah ditulis ternyata SPP ini nunggak minimalisasi. Coba buktikan yang anak-anaknya prestasinya menurun, jenengan coba bayar SPP Netrap, insya Allah nanti akan panggah tapi ilmunya manfaat, betul maksud itu, ilmunya manfaat. Kita doakan untuk guru-guru mulai dari kepala sekolah, guru-guru semuanya pejuang. Niki Bapak Ibu, mohon maaf ya, niki guru-guru yang mengajar putra ini pejuang semuanya. Niki gajinya tak sepiro, gajinya tak sepiro. Pak Iksan barang ini masuk kepala yo, gajinya tak sepiro. Oke Pak Iksan ya. Makanya mohon maaf ya, jangan rewel. Yo, jangan rewel. Guru-gurunya semumet, mikirnya anak, apa umpannya rewel misalnya, itu tambah susah. Ini kalau panjenengan punya masukan, punya kritikan, sampaikan dengan cara yang terbaik. Nah iso jabri mawon boten saking grup marang geger. Pokoknya putra jenengan keduman makan siang geger ning grup. Ojo, dah jabri saja kepada bendahara, Pak Ros atau kepala sekolah. Pak, niki lari kula boten keduman sego niki.
Mono nanti akan ditambah jadi 2 piring besoknya. Tenang. Mohon dibantu. Oke. Kalau memberi masukan juga dengan bahasa yang nanti ini nek pondok-pondok salafiyah, wali ini nyanggone kiai, nyanggone guru, adabe ra opo. Tapi nek sekolah-sekolah Muhammadiyah kan saya ngono kae. Pengalaman keluarga. Oke, kalau ada masukan, ada apapun saran, sampaikan dengan bahasa yang santun, yang baik. Karena sekali lagi Bapak Ibu, guru-guru di SD kita ini adalah pejuang mujahid, bukan pegawai. Jenengan yang ngajar di sekolah-sekolah negeri bayaranmu 10 juta sesasi plus sertifikasi. Kuwi kok dikomplain wali murid ora masalah. Guru-guru SMP, SMA, SMK ini dikomplain ora masalah gajinya gede. Nah ini gajinya 500.000 dikomplain dan gitu. Terus kinerjanya juga berat. Oke, doakan Bapak Ibu. Sebut nama kepala sekolahnya. Sebut nama wali kelas yang mengajar anak-anak jenengan. Sebutkan namanya, tidak masalah. Ya Allah, mudahkan rezeki Ustaz Rosi, tambahlah anaknya, tambahlah istrinya. Sebutkan nama SD inovatif dalam doa jenengan. Lepas tahajud sebutan nama inovatif. Sebutan nama guru-guru yang jenengan hafal. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Guru-gurunya ditongane, kemudian panjenengan juga kita doakan semoga jenengan tansah pinaringan panjang umur dalam kebaikan, rezekinya lancar barokah, kemudian putra putrinya solihah, sedoyo mangke saged pinaringan husnul, jaga ibadahnya, tahajud ojo pedhot. Wong tuwa kuwi aja sampai ora tahajud. Orang tua itu pokoknya tahajudnya kudu bengi. Sebut nama anak jenengan, sebut nama putra putri jenengan, Allah akan merubah. Kalau semula tidak pintar, Allah akan merubah. Kalau semula tidak taat, Allah akan merubah. Tahajud. Tolong admin, setiap jam 3 malam di miskoli kabeh wali-wali. Sebuah bicaranya kita tahajud. Mau dipateni, gimana tahajud. Doakan yang pertama anak kita dulu. Anakku ya Allah, semoga bisa menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, kita doakan untuk kebaikan semuanya dan mari kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita pada siang hari ini betul-betul barokah manfaat mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Disertai hujan, dan hujan itu adalah insyaallah termasuk salah satu waktu yang Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baraka bi sahabat Rasulullah walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, siang hari ini tidak ada tanya jawab karena waktu sudah jam 3, kami juga harus segera pamit. Dan semoga Bapak Ibu nanti kundur semuanya selamat sampai rumahnya masing-masing menjadi orang tua yang solih dan solehah. Makatan mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrullah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.